Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat di dalam seluruh rangkaian kehidupan kita sampai dengan hari ini. Di antaranya adalah nikmat hidup dan nikmat sehat, sehingga di sepertiga malam tadi kita bisa terbangun untuk melaksanakan iktikaf atau qiyamul lail, kemudian dilanjutkan santap sahur bersama keluarga tercinta di rumah, kemudian menuju ke Masjid Ar-Rayyan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan mendengarkan sharing motivasi Islam. Tak lupa salam dan salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Ar-Rayyan, yang kami hormati para bapak ibu jamaah sekalian, kebetulan pagi ini kami diberi amanah untuk berbagi atau sharing di acara sharing motivasi Islam. Kebetulan kami pribadi backgroundnya sebagai tenaga medis, jadi nanti sharing pagi ini yaitu terkait tentang kesehatan. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena mungkin dari sebagian jamaah belum ada yang mengenal, karena memang setelah kurang lebih 5,5 tahun saya lebih banyak berdinas di luar Jawa. Baru Oktober 2024 kemarin masuk lagi ke Surabaya. Baik, ini biodata singkat saya. Sehari-hari saya biasa dipanggil Dani. Saya berdomisili di Citarangkoni juga di Blok 322. Kemudian sehari-hari sekarang saya berdinas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan, sekaligus praktek pagi di sana. Dan selepas jam dinas biasanya juga kami praktek di klinik Geraha Manis Citarangkoni. Dan ini riwayat pendidikan singkat saya mulai dari SD sampai perguruan tinggi, tidak jauh-jauh dari Sidoarjo dan Surabaya. Baik, jadi pagi ini saya akan mencoba membawakan sharing terkait bagaimana kondisi kebersihan dan mulut Anda hari ini. Kenapa saya mengambil tema ini? Buat saya, dan mudah-mudahan ini juga buat jamaah sekalian, yang namanya kebersihan harusnya sudah menjadi bagian yang melekat dalam hidup kita sehari-hari. Ini harusnya sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup yang mestinya harus ada. Karena dari kebersihan ini nanti akan memunculkan yang namanya suatu kondisi yang mana disebut sehat atau kesehatan. Karena kalau kita lihat, ternyata dalam sebuah hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, bersih dan menyukai kebersihan. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa perilaku hidup bersih yang nantinya akan berujung pada suatu kondisi sehat ini merupakan ajaran agama Islam yang itu sudah lama berlangsung. Kemudian di sini juga artinya Islam memberi perhatian utama dalam hal kebersihan, seperti yang pernah tercantum di sebuah hadis, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kata kebersihan di sini saya rasa memiliki makna yang cukup luas. Bukan cuma sekedar kebersihan hati, tidak hanya kebersihan tempat tinggal kita,
kemudian tempat ibadah kita, tidak hanya pakaian yang kita gunakan, tapi juga kebersihan tubuh yang ada pada kita sekarang. Nah, gigi dan mulut itu adalah juga bagian dari tubuh yang harus juga diperhatikan masalah kebersihannya. Ternyata Islam juga telah mengatur yang namanya tentang kebersihan gigi dan mulut. Kenapa? Karena ternyata kebersihan gigi dan mulut itu menjadi keseimbangan ritual dan sosial, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Jadi maksudnya gimana? Misal ketika kita sholat berjamaah di masjid, mohon maaf dengan kondisi gigi dan mulut kita yang mungkin belum bersih, habis makan belum sempat sikat gigi, belum kumur, gitu ya. Kemudian kita bersegera ke masjid, maka pada saat sholat ada kemungkinan lidah kita ini tidak sengaja iseng menyenggol atau menyentuh sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi kita, sehingga menyebabkan mungkin ibadah sholat kita tidak khusyuk. Dan juga ada potensi sisa makanan tadi menjadi tertelan dan akhirnya menjadi batal. Lalu bagaimana dengan hablum minannas? Dengan hal yang sama, ketika sisa makanan masih banyak, rongga mulut kita masih belum bersih, kemudian kita sholat jamaah di masjid, bisa jadi itu menjadi potensi membuat nafas kita menjadi kurang sedap, sehingga bisa jadi juga akan mengganggu jamaah yang ada di sebelah kanan dan kiri kita. Nah, berikut ada beberapa hadis yang menyangkut tentang kebersihan gigi dan mulut. Saya mencoba mencari dan ternyata ketemu dan memang ada. Yang pertama, buanglah sisa-sisa makanan di gigimu, karena perbuatan itu adalah kebersihan, dan kebersihan itu akan mengajak atau menggiring kepada iman, dan iman itu akan bersama orang yang memilikinya dalam surga. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian di hadis yang kedua, seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang hadis ketiga adalah Rasulullah jika bangun dari tidur malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari contoh ketiga hadis ini, Rasulullah sudah menerapkan pola hidup bersih, terutama dalam kebersihan gigi dan mulut. Kita bisa membayangkan di zaman itu, di mana saat mungkin internet pasti juga belum ada, fasilitas-fasilitas kesehatan belum ada, dokter gigi pun mungkin di sana juga belum ada zaman itu. Tapi Rasul kita sudah memiliki atensi atau care, kepedulian ke kesehatan gigi dan mulut. Maka kita sebagai umat muslim yang saat ini sudah berada di era yang canggih dan modern, dengan akses internet yang cukup luas, di mana perihal tentang kesehatan itu bisa diakses dengan mudah, fasilitas kesehatan banyak, kemudian juga sudah banyak teknologi dan sebagainya, kegiatan-kegiatan penyuluhan, harusnya kita punya semangat dan motivasi yang lebih baik, lebih bagus untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi kita. Kemudian ketika kita membahas tentang kebersihan gigi dan mulut, maka tidak jauh-jauh dari tentang gigi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gigi itu sangat luar biasa. Dia sebagai pelengkap kesempurnaan kita sebagai makhluknya. Coba Bapak Ibu jamaah bayangkan, ketika ada orang yang gagah, orang yang ganteng, orang yang cantik, apa jadinya kalau tidak ada gigi? Saya rasa akan berkurang. Nah, mungkin para jamaah hanya saat ini hanya bisa membayangkan gigi itu hanya sebenda kecil berwarna putih yang berderet rapi di dalam rongga mulut kita. Tapi ternyata Allah ciptakan gigi itu dengan desain yang sangat luar biasa, dengan begitu kompleksnya. Jadi saya rasa kita perlu berkenalan sebelum lebih jauh dengan yang namanya gigi kita sendiri. Berikut adalah gambaran gigi yang Allah ciptakan di dalam rongga mulut kita.
Dari sini kita akan bagi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian mahkota gigi yang berwarna putih. Jadi ini yang bisa kita lihat di dalam rongga mulut saat kita ngobrol, saat kita ketawa, saat kita berkaca. Ini yang bisa kita lihat. Ini adalah disebut mahkota gigi. Kemudian gigi itu bisa berdiri dengan kokoh karena dia ada kakinya seperti manusia. Jadi ada akarnya yang disebut akar gigi. Nah, batasnya adalah di sini. Tentunya ketika kondisi gigi itu sehat, kita tidak akan mampu bisa melihat akar gigi. Karena apa? Gigi sendiri tertanam di dalam tulang rahang. Jadi gigi itu bisa berdiri dengan kokoh, dengan kuat, karena dia tertanam di dalam tulang rahang. Kemudian tulang rahang ini dibungkus dengan rapi dengan yang namanya jaringan lunak yang disebut dengan gusi yang berwarna kemerahan. Inilah yang bisa menjawab kenapa kita tidak akan pernah bisa melihat akar gigi, tidak pernah bisa melihat tulang, karena semuanya diselimuti oleh yang namanya gusi. Kemudian di bagian mahkota itu ada lapisan yang bernama email. Ini adalah lapisan pertama dari gigi kita. Dan lapisan ini secara fakta adalah lapisan terkuat yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi lapisan ini kalau mau penelitian baru bisa hancur lebur dengan pemanasan 1000 derajat seperti pada saat dikremasi. Kemudian di sini dikatakan bahwa di lapisan email itu 90% itu terdiri banyak mineral, terutama kalsium. Itulah yang membuat lapisan emal ini adalah lapisan terkuat di seluruh tubuh kita. Kemudian kita masuk ke lapisan kedua yang disebut dentin, berwarna agak kuning kecoklatan. Memang secara real kalau gigi itu kita ambil, kita kulit, itu memang warnanya kurang lebih seperti ini di bagian yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah saraf dan pembuluh darah yang berwarna merah. Saya menyebutnya, kalau ke pasien saya bisa menyebutnya ini adalah nyawanya gigi. Jadi selama gigi kita sehat, gigi kita tidak lubang sampai terekspos pembuluh darah dan sarafnya, insya Allah gigi kita akan sehat dan baik-baik saja. Selanjutnya, ketika gigi itu diciptakan, maka sudah seharusnya kita harus mampu merawat atau menjaganya. Allah kasih itu ke kita secara gratis. Allah tidak minta dibayar. Maka sudah kewajiban kita sebagai bentuk rasa syukur, tentunya harus pandai merawat atau menjaga gigi yang sudah menjadi pemberian Allah. Ketika gigi ini tidak dirawat dengan baik, maka tentunya akan ada potensi-potensi masalah yang bisa muncul. Berikut akan saya sampaikan beberapa permasalahan yang bisa muncul terjadi pada kondisi gigi kita pada saat kita tidak bisa merawatnya dengan baik. Sebetulnya banyak, saya akan rangkumnya menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama ada karies gigi, kemudian kedua ada sisa akar gigi, yang ketiga ada karang gigi, dan yang keempat ada penyakit periodontal. Kita akan bahas secara singkat di acara sharing pagi ini. Berbicara tentang karies gigi. Apa itu karies gigi? Mungkin Bapak Ibu jamaah sering mendengar, sering membaca mungkin di internet atau media massa. Jadi karies gigi itu sebetulnya adalah lubang, Pak. Jadi kita mengadopsi dari bahasa Inggris karies dengan K-nya diganti huruf C. Jadi diadopsi menjadi karies. Ya. Namun secara definisi kurang lebih adalah karies adalah suatu penyakit yang menyerang jaringan keras gigi karena adanya proses demineralisasi, yaitu hilangnya komposisi mineral gigi. Di sini dikatakan karies atau lubang adalah sebuah penyakit. Jadi penyakit itu tidak hanya menyerang tubuh, tapi di gigi pun bisa terserang penyakit yang disebut karies tadi. Namanya penyakit, insya Allah ada tindakan preventif atau pencegahannya, dan insya Allah bisa dilakukan.
Namun apabila tindakan pencegahan itu tidak berhasil dilakukan, maka penyakitnya akan muncul. Dan yang namanya penyakit, insya Allah atas izin Allah, mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan berbagai ikhtiar. Di sini dikatakan menyerang jaringan keras gigi. Jadi gigi itu merupakan jaringan keras seperti yang tadi dikatakan di awal, yang terlapisi oleh 90% kalsium di permukaan mahkotanya. Kemudian dia bisa hancur karena adanya proses demineralisasi, yaitu hilangnya komposisi mineral gigi. Jadi tadi dikatakan di lapisan email itu banyak mineral-mineral. Nah, ketika mineral ini larut, hilang, maka proses demineralisasi inilah akan terjadi, dan ini akan menjadi cikal bakalnya proses karies atau lubang pada gigi. Bagaimana demineralisasi pada gigi terjadi? Jadi kurang lebih seperti ini. Ada proses namanya pengasaman atau fermentasi yang dilakukan atau ada sangkut pautnya dengan bakteri. Jadi sisa makanan yang menempel dalam gigi kita pada permukaan gigi, ketika itu tidak terbersihkan dengan baik, maka ini akan menjadi bahan baku, akan menjadi bahan makanannya kuman atau bakteri. Sehingga dari proses fermentasi tadi lahirlah atau muncullah yang disebut asam. Dan asam inilah yang bisa melarutkan lapisan emal gigi. Tadi dikatakan di awal bahwa lapisan emal gigi itu lapisan paling terkuat di tubuh kita, baru bisa hancur dengan pemanasan 1000 derajat. Tetapi lemah terhadap yang namanya asam. Dan asam ini biasanya terbentuk oleh sisa-sisa makanan yang difermentasi oleh bakteri itu sendiri. Kemudian berbicara tentang karies atau lubang gigi, tentunya sesuatu itu tidak mungkin tiba-tiba menjadi besar, tidak mungkin tiba-tiba menjadi dalam. Pasti butuh yang namanya step by step atau prosesnya ada. Salah satunya adalah proses terjadinya karies gigi. Jadi kurang lebih seperti ini. Ketika ada sisa makanan yang menempel di permukaan gigi, maka ini akan menjadi sebuah plak. Dan sifatnya plak ini akan terus lengket ketika tidak terbersihkan dengan baik. Kemudian di dalam rongga mulut kita tidak akan pernah steril, artinya selalu akan ada bakteri baik dan bakteri yang jahat. Ketika plak ini bertemu dengan bakteri jahat, maka plak akan diolah, akan menjadi bahan baku oleh bakteri berupa asam laktat. Jadi pada prinsipnya sama dengan manusia, Bapak Ibu jamaah. Kita makan, kita minum, kita juga mengeluarkan pengeluaran buang air besar atau buang air kecil. Di bakteri pun sama, cuman bentuk pengeluarannya mereka berbentuk asam laktat. Nah, asam laktat ini jika itu terus berlangsung selama di dalam rongga mulut kita, maka akan menghasilkan suasana yang asam, di mana asam tadi ini dapat melarutkan mineral-mineral gigi yang ada di permukaan gigi itu sendiri. Sehingga ketika proses hilangnya mineral ini berlangsung cukup lama, maka gigi kita yang akan menjadi korban, yang disebut karies atau lubang pada gigi. Tadi dikatakan bahwa lubang itu tidak mungkin langsung dalam, tidak mungkin langsung dalam. Jadi butuh yang namanya sebuah proses. Di sini akan saya sampaikan karies atau lubang gigi ternyata juga ada pembagiannya berdasarkan kedalaman. Yang pertama kita sebut karies superficialis. Ini adalah karies yang paling dangkal. Kira-kira gambarannya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi lapisan warna putih tadi dikatakan lapisan email. Ketika ada lubang yang hanya baru menyentuh atau mengenai lapisan putih atau emal saja, ini disebut karies superficialis. Gambaran klinisnya kurang lebih seperti ini. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika nanti mungkin bisa dicoba ya di rumah sambil ngaca gitu, mudah-mudahan bisa melihat barangkali di sini sudah ada hitam
kemudian ada bercak garis seperti ini. Ini yang disebut karies superficialis. Dan di fase ini adalah fase awal karies yang tidak akan menimbulkan keluhan. Kenapa? Karena di lapisan pertama yang berwarna putih atau yang kita sebut emal tadi itu belum ditemukan persarafan Bapak Ibu. Jadi ketika sudah ada lubang awal, ini memang belum ada keluhan, belum terasa ngilu, belum terasa sakit, cekot-cekot gitu ya. Tapi saya selalu sampaikan ke beberapa pasien bahwa inilah saat terbaik untuk dilakukan perawatan atau penambalan gigi. Jadi jangan tunggu sakit, jangan tunggu lebar, jangan tunggu dalam, baru datang. Jadi inilah yang terbaik. Nah, memang karena ini tidak ada keluhan, makanya banyak pasien yang datang ke fasilitas kesehatan atau ke praktek dokter gigi itu dengan kondisi yang sudah lebih dalam. Karena fase ini lewat begitu saja. Dan mungkin juga malah tidak terdeteksi karena sulit Bapak Ibu untuk melihat yang seperti ini di kaca secara membuka mulut gitu, ini sulit. Kalau ini gigi bawah mungkin masih terlihat. Yang ini adalah gigi atas. Ini dokumentasi asli saya ke pasien saya. Saya menggunakan kaca khusus dan ini saya tunjukkan ke pasien. Dan pasien tidak tahu awalnya. Setelah disampaikan bahwa ini lubang, pasien juga, oh ini lubang ya. Ini si pasien menjadi kaget gitu ya. Ini lubang. Kemudian ketika kondisi ini dibiarkan begitu saja tanpa ada perawatan, maka dia akan masuk ke namanya fase kedua, yaitu karies media. Jadi karies yang lebih dalam. Gambarannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah melewati fase lapisan kedua, masuk ke yang namanya dentin yang berwarna kuning kecoklatan. Di fase ini sudah mulai muncul keluhan, biasanya ngilu, kemudian kemasukan makan manis, minum dingin, atau waktu wudhu itu sudah mulai ada keluhan. Nah, gambaran klinisnya kurang lebih seperti ini. Jadi bisa ada pembeda ya. Jadi yang awal tadi hanya seberkas titik atau garis coklat hitam, yang sekarang lebih dalam. Nah, yang seperti ini sudah muncul keluhan, ngilu, kemasukan makanan sudah mulai agak sakit, biasanya kumur-kumur pada tubuh sudah ada terasa. Nah, ketika ini sudah muncul, lalu ada pembiaran, maka sifat karies itu progresif dan dinamis. Dia terus bergerak, dia terus menjadi lebih parah kondisinya. Maka dia akan masuk ke fase ketiga yang disebut karies profunda. Kurang lebih seperti ini. Dia sudah mendekati yang namanya puncak saraf atau pembuluh darah. Tadi ini lapisan email, ini dentin, dan ini pembuluh darah yang saya katakan nyawanya gigi ada di sini. Setelah masuk ke fase ini keluhannya jauh lebih dahsyat. Sudah bukan lagi ngilu, ada tambahannya. Biasanya cepot-cepot. Pasien bilang, dok saya cepot-cepot semalaman nggak bisa tidur. Saya sudah minum obat sampai 3 kali nggak mempan. Bisa jadi kariesnya atau lubang giginya sudah masuk ke tahap profunda atau mendekati kamar saraf. Kalau kondisi klinisnya, contohnya kurang lebih seperti ini, Bapak. Ya, ini ada. Jadi di masyarakat yang seperti ini ada. Nah, ketika kondisi ini masih dibiarkan, maka dia akan masuk ke fase yang lebih parah lagi, yaitu karies profunda perforasi. Artinya kamar sarafnya sudah hancur, sudah dijebol. Kemudian biasanya seperti ini, saraf gigi akan mengalami proses kematian secara bertahap dari atas sampai ke ujung akar. Di sini ditandai ada bulatan, ini tanda dari infeksi. Biasanya secara klinis digambarkan kurang lebih seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang merasa gitu ya, ada gigi rusak, kemudian di gusinya muncul benjolan seperti ini.
biasanya ini hilang timbul. Biasanya kalau pasien itu walaupun tidak saling mengenal, kemudian datang dari mana saja, mereka selalu bilangnya senada. Saya juga bingung. Mereka bilang begini, dok, kalau saya lagi panas dalam, ini muncul. Nanti habis itu kalau panas dalamnya hilang, ini hilang. Nanti suatu saat muncul lagi. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan panas dalam di teori. Ya mungkin itu asumsi dari pasien. Yang jelas ketika ini muncul, maka prosesnya aktif. Contoh yang kedua kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Di sini ada gigi yang rusak sama tidak terawat, kemudian muncul benjolan atau infeksi di sini. Ini juga sama. Dan ini sifatnya hilang muncul. Nanti kondisi tubuh membaik, dia kempes. Kemudian kondisi tubuh agak drop, dia akan muncul. Selama ini tidak ditangani, maka ini akan terus menjadi sebuah infeksi lokal yang terus berkembang. Nah, kondisi karies yang seperti ini kemudian tetap tidak dilakukan perawatan, maka gigi akan mengalami proses kerusakan atau kerapuhan. Dia akan pecah, akan merotol istilahnya bahasa Jawanya, secara kecil gitu, dan dia akan berubah yang namanya menjadi sisa akar. Jadi dari proses lubang tadi, kemudian ada pembiaran tanpa ada perawatan, gitu ya. Maka kalau dibiarkan ini akan hancur secara bertahap dan akan menyisakan akar yang disebut sisa akar gigi. Sisa akar gigi sendiri sebetulnya adalah ya bagian akar gigi yang tertinggal di dalam tulang rahang. Tentunya dengan kondisi yang tidak sehat. Kemudian di bagian sisa akar gigi ini biasanya juga tadi saya katakan di awal merupakan proses kelanjutan dari gigi lubang yang dibiarkan sehingga gigi itu rapuh, hancur, menyisakan sisa akarnya saja. Kemudian bisa juga gigi ini patah. Mungkin pernah melihat orang kecelakaan di gigi depan, mahkotanya hilang, terbentur aspal, mungkin tertabrak sepeda motor, bagian mahkotanya hilang sehingga meninggalkan kakinya, sisa akarnya di dalam akar kaki tulang hilang. Atau Bapak Ibu jamaah sekalian pernah ke dokter gigi, gitu ya, ke fasilitas kesehatan, dilakukan pencabutan gigi, terus mungkin dokternya bilang ini kasusnya susah, Bu. Artinya yang bisa kecabut cuma tinggal yang kecabut mahkotanya saja, jadi menyisakan sisa akarnya di dalam. Ini juga bisa. Jadi pencabutan gigi yang tidak sempurna itu meninggalkan sisa akar di dalam tulang rahang kita. Apa jadinya ketika ada sisa akar gigi yang dibiarkan? Maka akan memicu terjadinya infeksi. Kalau sudah infeksi pasti ada nyeri. Dan ketika ada infeksi juga biasanya dia akan diikuti dengan pembengkakan. Kemudian ada luka atau sariawan. Kenapa? Biasanya sisa akar gigi ini tepinya runcing loh ini. Jadi bisa melukai gusi kita, kemudian bisa melukai lapisan pipi bagian dalam kita, sehingga ini bisa menyebabkan yang namanya luka atau sariawan. Kemudian sisa akar gigi itu juga sebagai tempat singgahnya sisa-sisa makanan, dan itu juga berpotensi menjadi kondisi yang mungkin akan membuat bau mulut kita akan menjadi kurang sedap. Lalu apa solusinya? Kalau toh misal ada, segera periksa dan konsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat, sehingga nanti akan diputuskan gigi ini harus dicabut atau dicabutnya kapan. Kemudian ini adalah contoh-contoh yang dimaksud sisa akar gigi yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, ini sisa akar gigi Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini juga banyak. Dan ini adalah gambaran foto rongsen yang diambil dari pasien yang punya akar gigi. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau gigi yang masih sehat seperti ini, utuh dari mahkota sampai ke akar giginya. Sedangkan gigi-gigi yang sudah tinggal akarnya, sudah tidak ada mahkotanya, kemudian terjadi istilahnya resorpsi. Kalau di Islam medis, resorpsi itu adalah proses penyerapan alami, tetapi dia tidak bisa hilang sepenuhnya. Dia lebih pendek, dan ini ada kantong berwarna hitam abu-abu. Ini adalah infeksinya.
Jadi biasanya kalau ada kasus sesak akar gigi di foto ronsen, maka di sini akan ada kantong yang menandakan di sini ada infeksi yang bersifat kronis, gitu. Dan sebaiknya ini jangan dibiarkan atau dipelihara di dalam rongga kita. Sebaiknya diambil seperti yang solusi yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Selanjutnya kita akan, ini juga ada contoh kasus juga. Ini adalah salah satu case report di salah satu rumah sakit umum daerah di Indonesia. Jadi ada pasien dengan kondisi sisa akar di gigi kiri belakang, ada beberapa sisa akar di sini. Dan infeksinya cukup luas kalau dilihat dari foto ronsen, ada warna kehitaman di sini. Dan ternyata pasien ini harus dilarikan ke ICU hanya gara-gara gigi. Jadi infeksinya sudah sampai seperti ini, menyebabkan pembengkakan, kemudian terhalangnya jalan nafas, dan infeksinya sudah menyebar ke seluruh tubuh sehingga harus dilarikan ke ICU. Dan kalau seperti ini sudah masuknya harus ke kamar operasi, sudah bukan lagi ke kursi gigi ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemahaman bahwa tentang yang namanya sisa akar gigi jangan dibiarkan atau disepelekan begitu saja. Memang tidak semua kasus sisa akar gigi akan berakhir seperti yang ada di foto. Alangkah baiknya kita tetap bertindak preventif daripada harus sampai yang seperti ini. Berikutnya permasalahan yang ketiga, yaitu yang juga sering ditemui di masyarakat, yaitu karang gigi. Karang gigi itu merupakan timbunan kuat yang dibiarkan begitu saja, pembersihan kita kurang maksimal sehingga dia bisa mengeras di permukaan gigi yang disebut tadi karang gigi. Biasanya karang gigi ini akan sangat sulit dihilangkan atau dibersihkan hanya dengan menyikat gigi atau obat kumur. Ini sulit Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menempel, sudah keras, membentuk sebuah lapisan karang, ini tidak bisa dibersihkan atau hilang hanya dengan menggosok gigi dengan obat kumur saja. Dan apa efek dari kemunculan karang gigi bagi kita? Yang pertama, bisa memicu terjadinya radang gusi. Kemudian kalau sudah radang biasanya ditandai dengan gusi yang bengkak. Gusi bengkak itu terjadi proses pelebaran pembuluh darah dan sifatnya rapuh. Makanya orang-orang pada penderita karang gigi biasanya kalau sikat gigi tersentuh sama bulu sikat saja sedikit, biasanya gusinya sering berdarah. Jadi ciri radang itu ada mudahnya terjadi perdarahan. Kemudian memicu kerusakan tulang rahang. Dan yang berikutnya juga sama, bisa memicu terjadinya bau mulut karena kuman yang ada di dalam karang gigi itu mengeluarkan gas sulfur yang itu bisa membuat nafas kita menjadi kurang sedap. Solusinya adalah dibersihkan atau biasa kita kenal dengan scaling. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah pernah mendengar scaling adalah proses pembersihan karang gigi dengan alat tertentu. Berikut adalah contoh karang gigi yang ada di klinis. Jadi ini karang gigi Bapak Ibu yang sudah mengeras. Tadi dikatakan karang gigi itu bisa memicu terjadinya radang gusi. Ciri dari radang gusi itu gusinya kemerahan, coklat ya, merah kehitaman ini. Coba dibandingkan dengan gigi gusi yang atas. Gusi atas ini masih merahnya masih merah normal, masih normal yang sehat. Sedangkan yang ini merah kehitaman. Dan kalau terjadi radang maka ditandai dengan gusi yang benjol-benjol ya. Jadi kalau yang sehat seperti ini lebih runcing bentuknya, tetapi di gigi yang gusi yang sedang tidak sehat, sedang radang, ini mau bulat atau benjol. Dan ini juga tentunya gampang berdarah saat kita mungkin saat menyikat gigi. Kemudian ini karang gigi yang ada di gigi bawah yang area yang menghadap lidah. Nah, kalau sudah seperti ini juga tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi atau obat kumur, jadi memang harus ada tindakan scaling. Nah ini juga sama, ini sampai harus keluar seperti ini, gitu ya.
Selanjutnya yang keempat, kondisi yang sering terjadi di masyarakat, yaitu penyakit periodontal. Jadi apa itu periodontal? Jadi periodontal itu suatu struktur satu kesatuan, suatu unit yang mendukung atau menopang gigi itu tetap berada di dalam rongga mulut kita dalam kondisi yang kuat dan sehat. Apa saja itu? Yaitu gusi yang berwarna merah ini, tulang, dan ada jaringan kecil di sini. Jadi itulah disebut jaringan periodontal. Jadi jaringan periodontal unit yang membuat gigi itu bisa bertahan, bisa kondisinya sehat. Penyakit periodontal itu merupakan kondisi radang yang terjadi pada gusi dan tulang pada saat bersamaan. Biasanya penyakit periodontal ini merupakan kelanjutan dari adanya karang gigi yang tidak tertangani. Jadi ketika kita merasa di sana sudah ada karang gigi, ya sebaiknya segera dibersihkan. Karena ketika ini dibiarkan dan berlarut-larut, maka akan berlanjut menjadi sebuah penyakit periodontal yang nantinya akan jauh lebih parah, jauh lebih berat efeknya. Apa yang terjadi ketika penyakit periodontal ini muncul? Pada gusi saya lanjutkan. Jadi penyakit periodontal ini akan memiliki efek yang luar biasa pada gusi kita, yaitu gigi gusinya lebih peka, kemerahan, nyeri, dan mudah berdarah. Kemudian di sini dikatakan gusinya menjauh dari gigi. Jadi maksud menjauh dari gigi seperti ini, kurang lebih anggap ini mahkota gigi, gitu ya. Ini gusi. Menjauh dari gigi itu gusinya kalau di gigi bawah dia akan turun. Ini namanya menjauh dari gigi. Kemudian kalau di gigi atas, ini atas, gusinya naik. Ini yang disebut menjauh dari gigi. Nah, efek yang terjadi pada gigi, giginya tampak memanjang. Tadi dikatakan gusi menjauh dari gigi. Ini akan membuat efek giginya akan kelihatan memanjang, Bapak Ibu. Tapi sebetulnya secara dimensi giginya tetap hanya kelihatan saja memanjang. Kenapa? Karena akarnya tersingkat akibat gusi yang turun. Dan biasanya kalau sudah seperti ini, mestinya area akar ini tertutup. Karena ini terekspos atau terbuka, akan menjadi lebih sensitif, gitu ya. Kemudian efek yang terjadi pada tulang rahangnya rusak. Tadi dikatakan bahwa gigi itu tertanam di dalam tulang. Ketika tulangnya ini rusak, rusaknya kenapa? Karena bakteri yang ada di dalam karang gigi ini bisa masuk ke dalam dan mengeluarkan toksin atau racun, dan racun ini yang merusak dari tulang rahang itu sendiri. Sehingga ketika tulangnya rusak, maka gigi tidak mampu berdiri lagi dengan kokoh. Dia akan mengalami yang namanya kegoyangan. Kurang lebih bagaimana sih gambaran penyakit periodontal pada masyarakat yang biasa pada umumnya terjadi? Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dilihat, ini adalah pasien yang menderita penyakit periodontal akibat adanya karang gigi yang dibiarkan begitu saja. Jadi gusinya naik menjauh dari gigi, tadi dikatakan di awal, bisa dilihat mulai dari rangka atas, giginya tampak memanjang semua, sehingga membuat gigi kelihatan lebih memanjang. Begitu juga sama di rangka bawah. Nah kemudian kalau pasien ini difoto ronsen, ternyata terjadi kerusakan tulang, Bapak Ibu sekalian. Harusnya tulang rahang yang berwarna putih ini ada di sini, ada di leher-leher gigi. Ini juga sama, harusnya ada di sini. Tapi Bapak Ibu lihat, tulangnya semua rusak, turun ke bawah. Jadi artinya apa? Gigi ini kelihatannya saja masih kuat, tetapi dia goyang. Karena tulang yang memegangi giginya mengalami kerusakan yang cukup parah seperti ini. Kemudian di contoh lain kurang lebih seperti ini. Dan ini ada nyata ditemukan di masyarakat kita.
Di sini malah lebih kelihatan lebih jelas lagi ya. Jadi gusi di rangka atasnya lebih menjauh, akarnya terlihat. Ini seperti ini. Gusinya bengkak, kemerahan, gampang berdarah. Ini terjadi benjol-benjol seperti ini. Yang sudah seperti ini yang disebut namanya penyakit periodontal. Sekali lagi ini merupakan kelanjutan dari karang gigi yang dibiarkan. Nah, berbicara tentang kebersihan, maka yang tadi saya katakan harusnya sudah menjadi bagian lifestyle atau gaya hidup kita sehari-hari. Maka tujuannya adalah terbentuknya suasana atau kondisi yang sehat. Begitu juga dengan kondisi kebersihan gigi mulut yang baik, tentunya akan menciptakan kondisi kesehatan gigi dan mulut yang prima. Dikatakan di sebuah hadis bahwa tidak diberikan kepada manusia sesuatu yang lebih bernilai daripada keyakinan, yaitu kesehatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Allah sudah kasih kesehatan buat kita. Maka salah satu bentuk rasa syukur, rasa terima kasih kita pada Allah, maka kita harus berikhtiar bagaimana kesehatan itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut harus dimulai dengan pola hidup bersih di gigi dan mulut kita. Berikut yang terakhir dari saya, tips menjaga kebersihan gigi dan mulut yang menurut saya sangat sederhana, ya, sangat simpel, yang biasa saya sampaikan ke pasien-pasien saya, yang juga saya praktekkan sehari-hari untuk saya pribadi dan keluarga, dan mudah-mudahan nanti tips ini bisa Bapak Ibu jamaah terapkan di rumah masing-masing. Yang pertama, sikat gigi 3 kali sehari, Pak. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar iklan minimal 2 kali sehari, itu minimal, Pak. Kita makannya, ngemilnya saja sudah lebih dari 2 kali. Jadi rasanya kurang fair, kurang imbang kalau gosok giginya hanya 2 kali sehari. Saya lebih menyarankan, yuk gosok giginya 3 kali sehari. Kapan waktunya? Pagi setelah sarapan, sore pada waktu mandi sore, dan malam hari sebelum tidur. Dan ini juga tolong dibiasakan buat Bapak Ibu yang masih punya anak-anak kecil, masih usia SD, TK, biasakan mereka ya untuk membiasakan gosok gigi malam sebelum tidur. Berkenaan dengan sikat gigi, saya menyarankan memilih sikat gigi dengan bulu yang lembut. Jangan pilih yang medium, apalagi yang keras. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini dokumentasi saya pribadi. Ini adalah sikat gigi yang saya gunakan kurang lebih 3 minggu. Jadi kalau bisa, Bapak Ibu jamaah sekalian, coba pilih sikat gigi yang bulunya ada bulu halusnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini di pasaran banyak, di Indomaret, Alfamart itu banyak. Nanti silakan memilih bagi berbagai macam merek ada. Pilih yang bulunya lembut seperti ini. Ini adalah saya dokumentasikan pemakaian 3 minggu. Sedangkan ini sikat gigi saya yang saya pakai 2 bulan. Saya mencoba, saya pakai 2 bulan. Ternyata ada perbedaan. Namanya darah. Ketika itu dipakai, maka akan ada aus atau susut. Termasuk salah satunya adalah sikat gigi yang kita pakai, ya. Jadi dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Dan saya selalu membiasakan untuk mengganti atau menyarankan ke pasien juga mengganti sikat gigi kapan dong sebaiknya. Saya lebih menyarankan kalau bisa 1 bulan sekali, biar gampang hafalannya tanggal 1 Pak. Jadi pas gajian itu mampir sebentar ke Indomaret, kita beli. Harganya juga tidak terlalu mahal ya saya rasa. Karena gini, sikat gigi yang kondisinya masih baik, saya rasa masih bisa melakukan tugasnya untuk membersihkan gigi kita dengan baik. Coba bayangkan kalau sikat giginya seperti ini. Ini pernah saya temui loh Pak. Kalau pas kebetulan saya bertamu ke rumah teman atau saudara gitu ya, di kamar mandinya masih ada seperti ini. Ini jangan dipakai gitu ya. Kalau seperti ini bukannya malah bersih, justru akan mengiritasi gigi gusi kita. Gitu ya. Berikutnya, membersihkan permukaan lidah. Ini yang mungkin sering terlewatkan.
Jadi pada saat kita membersihkan gigi kita, jangan lupa untuk membersihkan permukaan lidah. Karena permukaan lidah kita itu bukan mulus seperti lantai atau dinding. Jadi dia berceruk, ada alurnya, dan itu punya potensi sisa makanan masuk ke sela-selanya. Dan jika tidak dibersihkan, mungkin pernah lihat, mohon maaf kalau lagi ngaca, ada lidah itu yang berwarna sampai kehitaman, terus ada keputihan dan sebagainya. Itu menandakan mungkin tidak terbiasa membersihkan permukaan gigi. Contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi alat ini banyak juga dijual di pasaran, silakan dibeli, gitu ya. Harganya juga tidak mahal. Ini bisa dibersihkan mulai dari pangkal sampai ke ujung. Tapi jangan terlalu masuk, khawatir nanti terstimulasi untuk muntah. Jadi cukup 3-5 kali gerakan setiap kali gosok. Harapannya apa? Biar sisa-sisa makanan yang melekat pada permukaan gigi bisa keluar. Kemudian berikutnya, gunakan dental floss atau benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Jadi gigi itu walaupun diciptakan kelihatannya rapat, Bapak Ibu, berbaris itu, sebetulnya dia punya celah atau selah satu dengan yang lain, yang itu punya potensi bisa terselipnya sisa makanan, atau pada saat kita makan sayur, buah, daging, mungkin kalau orang Jawa bilang selilitan. Dan jangan gunakan tusuk gigi, yang ini mungkin sudah menjadi habit atau kebiasaan masyarakat kita. Kalau di warung, di rumah makan disediakan tusuk gigi, saya berharap sudah mulai ditinggalkan. Beralihlah ke yang namanya dental floss atau benang gigi, kurang lebih seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini, benang tipis, nanti dimasukkan ke sela-sela. Nanti bisa sambil berkaca itu di kamar mandi atau toilet, dan bisa dibersihkan sampai ke ujung. Ini juga harganya murah, biasanya satu box itu sekitar 30-35, di pasaran juga banyak. Satu stick ini bisa dipakai untuk satu orang. Setelah jelek ya silakan dibuang, ganti yang baru. Ya, jadi ini fungsinya untuk membersihkan sela-sela gigi kita, karena sikat gigi sebagus apapun bulunya tidak akan mungkin mampu membersihkan sisa makanan yang ada di sela gigi. Selanjutnya, gunakan obat kumur, cukup 1 kali sehari saja Bapak. Kapan waktu terbaiknya? Yaitu malam hari setelah kita menggosok gigi. Jadi cukup kumur sekitar 1 menit, kemudian dibuang. Tapi jangan dibilas lagi dengan berkumur air putih. Kenapa? Karena kalau dikumur lagi dengan air putih, ini bahan aktif yang ada di dalamnya akan hilang. Biarkan dia semalaman sampai pagi. Kalau mau minum silakan boleh, tapi jangan dikumur-kumur. Cukup kumurnya ya pakai obat kumur itu. Cukup sehari sekali, jangan sampai berlebihan. Karena apa? Karena semakin sering kita pakai akan mematikan organisme atau flora normal yang ada di dalam rongga mulut kita, sehingga nanti bisa muncul jamur dan sebagainya. Dan yang dimaksud di sini obat kumurnya bukan obat kumur betadine ya Bapak. Jadi obat kumur seperti mungkin pernah dengan Listerine atau Pepsodent yang sebagainya itu bisa dipakai. Kemudian biasakan kita rajin berkumur setelah kita makan, kita ngemil, kita minum-minum yang manis, itu biasakan kumur. Jadi ajarkan anak-anak kita mungkin kalau di sekolah waktunya istirahat jajan di kantin, biasakan setelah itu berkumur-kumur dengan air mineral atau air putih supaya meminimalisir pelekatan sisa makanan atau yang manis-manis di permukaan gigi itu sendiri. Dan yang terakhir, biasakan rutin atau cek periksa ke dokter gigi maksimal 6 bulan sekali. Jadi ketika ke dokter gigi itu fungsinya untuk deteksi dini, karena ada hal-hal yang di luar jangkauan pasien yang tidak bisa terlihat, dan itu bisa dibantu termonitor ketika kita memeriksakan kondisi gigi kita ke fasilitas kesehatan atau ke dokter gigi. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Barangkali ada yang Bapak Ibu jamaah ingin ditanyakan terkait sharing motivasi pagi ini, monggo dipersilakan.
kasih Pak Dokter atas waktunya untuk bisa bertanya. Saya mau tanyakan ini, kalau kita dulu mengamati orang mbah-mbah kita waktu dulu, itu kan belum ada teknologi seperti ini ya Dok. Dia menggunakan susur gitu. Kalau saya lihat dia menggunakan susur ini, giginya memang kelihatan jelek, tapi kok masih bagus gitu, masih tertata, nggak sampai rusak gitu. Nah, ini apa untuk penjelasan di medisnya gitu. Terus nomor 2, kalau gigi itu rusak, pernah saya dengar itu tidak sebisa mungkin tidak dicabut gitu. Jadi nanti akan dibentuknya seperti aslinya, sampai ada dokter yang bisa menanamkan saraf di dalam giginya itu. Nah, apakah memang seperti itu Dok? Tidak harus dicabut gitu. Terus nomor 3, mengenai tadi Dok yang keras itu kalau kena asam gitu kok bisa hancur, ini apa ini yang menjadi masalah? Asamnya ini asam kuat atau gimana gitu? Itu aja Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung saya jawab atau pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya. Ya, monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada sharing mengenai kesehatan gigi. Yang ingin saya tanyakan, sekarang saya sudah masuk dokter. Dulu waktu saya masuk kuliah itu saya punya gigi gingsul. Kemudian pernah dicabut, katanya itu termasuk gigi impaksi tertanam. Mulai akhir-akhir ini saya merasakan yang gigi dulu yang istilahnya double itu, isinya itu merasa nyinggung, kadang sakit gitu. Nah ini harusnya diapakan? Apakah harus dicabut? Kalau tadi katanya kalau bisa jangan dicabut, harusnya diapakan? Saya belum berani ke dokter gigi, apalagi kalau sedang ke dokter gigi itu kalau ada bersihkan tangan itu ada suara gitu. Saya paling ngeri suara itu. Biasanya saya mesti minta dok dinyalakan musik gitu untuk menghilangkan rasa nyerinya. Kemudian yang kedua, gigi bawah saya yang bawah tengah itu kok lama-lama tambah tua ini kayak merenggang gitu dong. Ini karena apa? Ibaratnya tembok udah gigimu kok saya kira gampang nih. Jadi kayak seperti ada gamnya itu. Ini harusnya diberikan tindakan apa? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya masih ada pertanyaan. Oh, ini ada titipan pertanyaan dong. Kalau gigi bolong itu tadi, katanya kok sekarang ini sering dan cepat apa namanya rompal lagi gitu dong. Yang tadi saya sampaikan pernah saya juga lupa, tapi diberi seperti kayak aluminium atau apa ya, amalgam gitu dokter. Nah kalau saya sekarang ini seperti putih kayak Pepsodent, tapi lama-lama cepat rompal juga. Nah sebenarnya yang terbaik yang mana? Malah katanya sekarang tak boleh pakai amalgam katanya gitu. Demikian dokter dari saya, dan ini tadi titipan dari buah maturnuwun. Terima kasih. Baik, saya coba menjawab satu persatu. Jadi yang pertama, susul gitu. Memang penelitian di susul ada yang pernah saya baca, ada bahan kandungan yang di sana mengandung bahan anti kariogenik. Jadi kalau pernah mendengar anti kariogenik itu artinya dia punya kemampuan menghambat
bakteri penyebab gigi berlubang. Makanya itu yang bisa membuat mungkin mbah-mbah kita dulu atau orang-orang dulu giginya kuat dulu, tidak lubang gitu ya. Karena ada punya ketika itu digosokkan, dia keluar seperti bahan atau zat agen yang punya sifat antikariogen, bisa menghambat bakteri penyebab karies atau lubang. Sama halnya siwak. Siwak itu setelah diteliti, mungkin zaman Rasul dulu ya hanya pakai siwak tanpa harus mengerti ini kenapa kok bisa seperti ini. Dengan berkembangnya teknologi, karena siwak itu juga sama. Ketika dia digosokkan ke permukaan gigi, dia mengeluarkan agen atau zat yang bisa memiliki efek antikariogen yang bisa menghambat terjadinya melemahkan bakteri penyebab gigi berlubang. Terus yang kedua tadi apa Pak Purna? Mengenai itu kalau gigi kalau rusak sebaik mungkin tidak dijatuh. Ya, kata dokter bisa modifikasi tanam saraf gitu. Jadi memang dengan berbeda ini, dengan berkembangnya ilmu teknologi kedokteran gigi dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Memang dulu ke dokter gigi berbeda sekali, misalnya di tahun 70-an sampai dengan sekarang. Dulu kalau ke dokter gigi itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak ditampal, ya dicabut. Udah itu saja. Namanya perawatan itu sangat minim ya, karena ya tadi teknologi kedokteran gigi masih belum berkembang. Apalagi Indonesia itu kiblatnya ke Amerika, Eropa. Perkembangan teknologi kedokteran gigi, termasuk alat bahannya juga kita masih impor dari sana. Nah, kalau sekarang ketika ada gigi yang berlubang, selama secara klinis, secara fisik giginya masih utuh, kemudian gusinya masih bagus, tulang rahangnya masih oke, sebaiknya dirawat, dipertahankan dengan cara perawatan saluran akar kalau memang sarafnya sudah kena. Tetapi kalau memang sudah tidak layak dipertahankan, misalnya giginya sudah goyang, kerusakannya sudah tinggal sedikit, sisanya tinggal sedikit, ya sebaiknya diambil. Maka penting ketika gigi itu berlubang, pasien harus disarankan memang ke dokter gigi untuk dilihat, untuk dilakukan pemeriksaan, untuk konsultasi. Apakah gigi yang dialami pasien, kerusakan yang dialami pasien ini masih bisa dipertahankan dengan cara dirawat atau dicabut? Memang sebaiknya selama giginya masih layak, ini kita lebih menyarankan dirawat. Tapi keputusan atau finalnya pasien yang memutuskan. Kita tidak bisa memaksa ini harus dirawat Bu, tapi pasiennya tetap tidak cabut ya. Kita hanya bisa memotivasi, memberikan solusi, tetap keputusan akhir ada di pasien. Kalau tanam saraf tidak ada Pak. Kalau tanam implan, tanam gigi ada. Kalau tanam saraf belum ada. Terus pertanyaan yang ketiga tadi? Oh ya. Iya. Betul. Jadi di penelitian dikatakan gigi itu bisa hancur lebur, benar-benar hancur. Itu setelah dengan pemanasan 1000 derajat. Tetapi dia lemah terhadap asam, jadi asamnya asam laktat. Mungkin Pak Yan yang lebih paham tentang kimia ini. Jadi di penelitian, ketika pH rongga mulut kita turun menjadi 3,5, dan itu berlangsung lama, terus menerus berhari-hari tanpa ada perbaikan pH. pH itu derajat keasaman, pH air ludah maksud saya. Itu ternyata akan memicu terjadinya proses tadi demineralisasi, larutnya atau hilangnya mineral-mineral ini karena kondisi pH air ludah yang asam di 3,5. Jadi kalau penelitian ketika pH itu sudah turun di pH kritis di 3,5, sudah mulai terjadi proses demineralisasi secara bertahap. Tapi tidak langsung besar ya Pak larutnya. Kondisi yang terus berjalan tanpa ada perbaikan pH. Makanya dia bisa hancur bertahap. Kemudian pertanyaan Ibu tadi
Jadi gigi yang gingsul sudah dicabut, Bu. Betul. Gigi atas, bawah, Atas, kiri, dekatnya taring. dekatnya taring. Mohon maaf, itu dulu gigi sulung atau gigi dewasa loh? Mungkin itu gigi sulung. Ya, kalau memang itu gigi sulung dan dia gingsul, ya, kalau istilah di kita itu persistensi, memang sebaiknya diambil. Tapi yang diambil gigi sulungnya ya, Bu, bukan gigi permanennya. Iya, gigi sulung. Nah, kemudian kalau sekarang dikatakan kok terasa ngilu, coba dicek kembali ke dokter gigi gitu ya, untuk dilakukan pemeriksaan apakah di gigi yang dirasakan ngilu itu memang ada lubang atau mungkin ada gusi yang tersingkap, gusi yang naik kalau di atas sehingga akarnya terbuka, sehingga sensitivitas di area sana menjadi lebih meningkat, sehingga reaksinya dirasakan pasien adalah sensasi ngilu. Kalau gigi impaksi itu berbeda dengan gingsul. Kalau gigi impaksi itu gigi yang mestinya tumbuh normal, tapi dia sebagian atau seluruhnya tertanam atau terpendam di dalam tulang rahang. Biasanya gigi geraham bungsu, gigi geraham yang paling pojok bawah itu biasanya ada yang miring. Nah, itu namanya impaksi. Begitu, Ibu. Waktu itu memang nggak muncul semuanya. Tidak muncul semua. Iya, Nah, jadi ada sebagian yang tertanam sehingga itu tadi ini gigi impaksi. baik. Kalau memang itu impaksi, sebetulnya itu tahun berapa ya, Bu? Itu saya kuliah masih tahun 80. 80 ya. Karena saya ada cerita teman saya gigi taringnya tidak kelihatan. Jadi baru bisa dilihat itu setelah bibirnya dibuka. Dia ada di dalam sini. Tetapi dengan teknologi kawat gigi itu ternyata gigi itu bisa ditarik keluar, menempati tempat yang semestinya dia tempati. Mungkin di tahun 80-an mungkin ya, teknologi itu masih belum ada sehingga harus sampai diambil. Dan tadi dikatakan yang ini yang sekarang yang mana? Sekarang sudah ganti, cuma tadi sudah diambil, tinggal taring yang permanen. Iya. Itu yang permanen itu yang sering ngilu. Iya. Coba bisa diperiksakan ke vaskes terdekat. Barangkali di sana ada karies yang mungkin tersembunyi yang mungkin belum terdeteksi oleh pasien. Bisa jadi di sana gusinya naik sehingga akar giginya tersingkap, membuat sensitivitas di daerah sana meningkat. Itu bisa itu. Terima kasih, Pak. Terus kemudian dua gigi yang tengah itu renggang itu karena apa ya, dokter? Lama-lama aku tambah tua tambah renggang, jadi kayak ada gamnya. Iya. Itu yang bawah ya, Bu? Yang bawah. Yang bawah ada gigi yang dicabut? Nggak ada yang dicabut. Sama sekali tidak ada. Tapi dulu karena ada karang giginya itu dibersihkan, terus katanya kok goyang, terus lama-lama dia merenggang gitu. Iya. Jadi tadi persis yang disampaikan di slide itu, kalau ada karang gigi yang mungkin itu dibiarkan tanpa perawatan, sehingga dia bisa merusak yang namanya tulang rahang. Nah, ketika tulang rahangnya rusak, nanti gambarnya seperti ini. Nah ini, Bu, ini juga terjadi proses renggang. Tadi saya lupa menyampaikan ya. Ini renggang. Ini akibat kerusakan tulang, sehingga membuat gigi itu bisa keluar dari tempatnya, sudah tidak kokoh di sana. Ini akibat karang gigi yang sudah menjadi suatu penyakit periodontal. Ini renggang ya, ini renggang, ini renggang, ini renggang, ini juga sama renggang. Ini bisa terjadi kalau ada kerusakan tulang. Maka yang seperti ini sekali lagi jangan dibiarkan. Coba dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan solusi. Karena kalau ini dibiarkan, dikhawatirkan akan semakin parah, semakin progresif, dan juga bisa
terjadi di gigi sebelah. Itu Ibu, mudah-mudahan bisa diterima. Yang ketiga tadi yang titipan tadi, Yang lubang. Iya, ditambah dengan seperti semen putih itu, tapi cepat rontok lagi, lubang lagi. Baik. Dengan itu kan di Amalgam ya. Ya, jadi kalau kita flashback ke tahun 70-80, ketika tambalan yang sewarna dengan gigi belum ditemukan, itu tambalan logam yang disebut amalgam. Memang secara fisik itu kuat, sampai berpuluh-puluh tahun kadang-kadang juga masih kuat. Tetapi saat ini sudah mulai ditinggalkan, bahkan sudah tidak dipakai lagi ya, karena saya waktu zaman kuliah kebetulan gini di tahun 2002 itu masih kita sempat nambal yang pakai amalgam. Namun saya setelah tanya ke adik-adik yang sekarang kuliah, itu sepertinya sudah tidak dipakai. Kenapa? Karena ya ada logam beratnya dari amalgam. Dan memang secara klinisnya lebih kuat. Kemudian sebagai penggantinya itu tambalan yang sewarna dengan gigi yang disebut resin composite. Ya, jadi warnanya menyerupai dengan gigi. Memang secara klinis ya tidak sekuat yang logam. Tapi kenapa kok mungkin tadi ditambal bolak-balik lepas gitu ya Bu? Bisa jadi karena kondisi lubangnya yang besar. Jadi lubang yang besar itu tidak bisa dilakukan penambalan secara konvensional. Jadi penambalan konvensional penambalan yang seperti biasanya dilakukan. Semakin lubangnya semakin besar, maka penanganannya lebih khusus. Biasanya harus menggunakan tambalan tuan, atau biasanya harus pakai mahkota tiruan, yang itu harus melibatkan laboratorium gigi. Jadi kalau yang tadi besar, yang tadi lubangnya kalau habis tambal yang warna seperti warna gigi gampang lepas, bisa jadi lubangnya yang terlalu besar sehingga tambalan tadi tidak bisa menahan beban kunyah makanan yang dikunyah. Maka solusinya apa? Biasanya lubang-lubang yang besar itu ditambalnya dengan tambalan tuang. Jadi tambalan yang harus giginya dicetak dulu, kemudian cetakannya dikirim ke laboratorium, kemudian dari laboratorium dibuatkan tambalan yang langsung nanti dipasangkan ke giginya pasien. Biasanya insya Allah itu lebih kuat. Jadi tergantung lebar kecilnya dari lubang. Mohon referensi dokter. Harusnya itu ke dokter gigi yang di mana yang bisa melakukan itu? Saya rasa semua dokter gigi bisa, karena itu menjadi prasyarat waktu mengambil studi di kedokteran gigi. Itu adalah pelajaran basic yang harus dimiliki oleh setiap dokter gigi. Maksud kami yang berada di sekitar Citra Hartono sini saja, nggak jauh-jauh. Oh, di Geraman itu ada. Iya. Nanti monggo silakan berkonsultasi dengan dokter yang ada di sana. Insya Allah ada solusi yang nanti bisa memenuhi kebutuhan dari pasien. Nggak ada voucher untuk nanti didiskusikan dulu. mumpung ada panjenengan. Monggo. Jadi saya kira itu, terima kasih dokter. Baik. Kalau memang tidak ada lagi, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini bisa menambah wawasan dan manfaat. Apabila itu memang dirasa baik, mungkin bisa diambil contohnya, bisa diaplikasikan untuk para Bapak Ibu jamaah dan keluarga di rumah. Kurang lebih terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.